Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen memberikan pembahasan tentang gimana sih cara kita melakukan financial check-up ya, men. Ini adalah tujuannya untuk melihat apakah keuangan kita selama ini udah sehat atau belum. Nanti aku bakal sebutin beberapa poin-poinnya, teman-teman boleh cek sendiri dengan keuangan kamu ya, men. Dan nanti aku juga akan kembali mereview posisiku di deposito BPR by Komunal karena untuk saat ini aku lagi berinvestasi di platform yang satu ini ya. Kalau misal kamu lihat di layar nih, kamu udah bisa lihat aku saat ini memiliki portofolio senilai 210 juta. Kalau misal di video sebelumnya itu masih sekitar 190-an juta, ini aku baru top up lagi. Ini kamu bisa lihat di sini sehingga saldoku udah menjadi 210 juta ya, men. Karena aku sedang melakukan program nabung rutin dan nanti aku akan secara berkala mentop up posisiku ya, men. Oke, poin pertama ini adalah poin yang paling penting. Kamu bisa lihat apakah kamu udah memenuhi syarat yang satu ini. Ini syarat yang basic banget, tapi nyatanya di luar sana masih ada orang yang nggak tahu tentang prinsip dasar ini. Prinsip dasarnya apa? Prinsip dasarnya adalah income versus expense, di mana income kamu harus lebih besar daripada pengeluaran kamu. Ini udah rule paling basic dari semua personal finance. Mau personal finance kamu belajar dimanapun, pasti diajarinnya penghasilan tetap harus lebih besar daripada pengeluaran. Nggak boleh ada yang namanya lebih besar pasak daripada tiang ya, men. Jadi kamu bisa cek hal ini, apakah kamu secara rutin udah memiliki income yang lebih besar daripada expense kamu, atau setiap bulannya kamu expense-nya malah lebih gede dari income. Kalau misalnya seperti itu, kita nggak bisa membangun kekayaan. Maka dari itu, ini adalah salah satu syarat yang udah paling penting dan udah wajib banget ya, men. Jadi kamu harus pastikan penghasilan kamu lebih besar daripada pengeluaran, dan semakin besar selisihnya, itu akan semakin baik ya, men. Oke, berikutnya kita akan bahas seputar poin kedua. Poin kedua adalah emergency fund. Ini untuk mengecek apakah kamu punya dana darurat biar kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi sesuatu ke kamu bisa ada pegangan atau enggak ya, men. Jadi bisa dibilang sebenarnya emergency fund ini adalah suatu yang wajib dimiliki untuk siapapun kamu. Dengan kamu punya dana darurat ini, otomatis keuangan kamu akan lebih aman ya, men. Nah, kebutuhan dana darurat dipakai berapa? Ini buat dipakai untuk kepentingan yang di luar dugaan dan mungkin kita sewaktu-waktu butuh dana. Contohnya apa? Contohnya misalnya tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit, terus kamu butuh uang untuk berobat, atau misalnya katakan kamu lagi berkendara, tiba-tiba mobilmu spionnya ditabrak orang, spionnya patah. Otomatis kan kamu harus ke bengkel, kamu harus mengeluarkan dana, kamu harus benerin mobil kamu. Kalau nggak, mobilnya mungkin nggak bisa dipakai atau dibawa ke jalan raya. Contoh lainnya lagi, kalau misalnya kamu sehari-hari produktif menggunakan laptop, menggunakan HP, tiba-tiba HP kamu kecolongan, HP kamu rusak, atau laptop kamu ada kendala, layarnya rusak, kan kamu butuh dana yang sifatnya darurat dan kamu harus keluarin uangnya. Kalau nggak, kamu nggak bisa produktif. Nah, untuk hal-hal seperti itu, kita bisa menggunakan dulu dana darurat. Kenapa dana darurat? Dan darurat ini tujuannya supaya kalau terjadi hal-hal seperti ini, kamu nggak harus ngotak-ngatik investasi kamu ya, men. Apalagi investasi kan beberapa instrumen ada yang sifatnya volatile. Nah, untuk jumlahnya berapa? Jumlahnya itu beda-beda ya, men. Kalau misal kamu single tanpa tanggungan, kamu single dengan tanggungan, menikah, ataupun punya anak, terus kalau misal kamu punya penghasilan nggak tetap, mungkin ada baiknya juga kamu nyetok lebih banyak untuk dana darurat. Ini adalah jumlahnya, kamu bisa lihat di tabel ini, jumlah kalinya ini adalah kali pengeluaran bulanan ya. Jadi misalnya contoh kamu adalah seorang single nggak ada tanggungan, dan darurat kamu ya 2 kali bulan pengeluaran aja. Misal pengeluaran kamu per bulan 5 juta, ya udah kamu simpen 10 juta boleh, atau kamu pengen lebih jaga-jaga dikit, kamu taruh 15 juta sebagai dana darurat. Jadi kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu ya, men. Poin berikutnya adalah asuransi. Ini juga bisa menjadi indikasi keuangan kamu sehat atau enggak ya, men. Karena dengan kamu memiliki asuransi, itu ibaratnya kita udah memindahkan resiko yang bisa kita terima terhadap perusahaan asuransi yang asuransinya kita beli ya, men. Dan asuransi ini sebenarnya dibagi lagi, masih ada beberapa tipenya, tapi aku nggak bakal bahas di sini. Ada asuransi kesehatan, penyakit kritis, kemudian asuransi jiwa. Biasanya orang akan membeli urutannya tuh dari kesehatan, penyakit kritis, baru jiwa ya, men. Dengan adanya asuransi seperti ini untuk memitigasi resiko bila nanti suatu waktu terjadi sesuatu ke kita, mungkin investasi kita nggak akan terganggu secara signifikan ya, men. Karena seperti yang tadi aku bilang, kita udah pindahin resiko kita. Nah, asuransi di zaman sekarang juga nggak perlu yang mahal-mahal banget. Kamu bisa beli yang harganya sesuai dengan kantong kamu, atau bahkan kalau misalnya kamu belum punya asuransi pun, nggak apa-apa kalau misalnya kamu menggunakan BPJS. Menurut aku BPJS itu udah minimal banget ya, men. Karena BPJS setahu aku bahkan tanggungannya itu coverage-nya lebih luas daripada asuransi privat ya, men. Nah, financial check-up berikutnya adalah masalah cicilan. Cicilan ini adalah suatu pengeluaran
pengeluaran yang kamu harus jaga ya men. Kalau misalnya cicilan kamu terlalu berat, itu bisa jadi akan menghambat cash flow kamu karena itu menghambat income kamu ya men. Income yang seharusnya kamu bisa kelola dan kamu bisa hasilkan uang lebih banyak dengan income tersebut, malah uangnya habis tergerus untuk membayar cicilan. Jadi ini bisa mengganggu juga earning power kamu. Makanya sebenarnya angka cicilan yang dianjurkan itu sebenarnya nggak lebih besar dari 30% income kita ya men. Ini aku tulis di sini cicilan maksimal 30% dari total income kita. Kalau misalnya bisa lebih kecil itu bagus, kalau misalnya nggak ada sama sekali itu juga lebih bagus lagi. Aku pribadi aku nggak punya cicilan ya men. Cicilanku literally nol. Aku beli semua barangku secara cash. Aku nggak pernah menggunakan cicilan. Aku beli rumah, aku beli elektronik, aku beli misalnya waktu itu beli HP, beli komputer, beli apapun itu aku selalu membeli secara cash. Bahkan beli properti pun cash ya men. Karena aku pribadi lebih suka hidup damai. Aku pribadi nggak suka terjerat cicilan, terjerat hutang dan sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin masih pengen menggunakan cicilan pun, ya aku rekomendasikan angkanya jangan terlalu besar, diusahakan semakin kecil semakin baik, lebih kecil dari 30% itu udah oke ya men. Financial check up berikutnya adalah investasi. Nah ini kita baru bahas masalah pengembangan dana kita. Kalau misalnya kita udah berinvestasi, sebenarnya ini udah bagus banget, apalagi kalau misalnya kita udah menuhin semua step yang tadi, terus kemudian kita udah punya aset investasi. Karena dengan berinvestasi sebenarnya itu kita udah membeli waktu di masa depan di mana kita nggak perlu bekerja ya men. Kan investasi ini adalah sebuah konsep di mana kita membuat uang kita bekerja untuk menghasilkan lagi uang untuk kita. Dengan kita berinvestasi, sebenarnya kita secara nggak langsung juga meningkatkan penghasilan kita. Maka aku suka banget salah satu quotes dari Warren Buffett. Ini dari awal aku bikin video di channel ini, aku udah sering banget nge-refer ke quotes yang satu ini, yaitu if you don't find a way to make money while you are sleeping, you will work until you die. Kalau kamu nggak temuin cara untuk menghasilkan uang saat kamu tertidur atau membuat passive income, kamu akan bekerja selamanya ya men. Nah inilah juga alasan kenapa aku berinvestasi di deposito BPR by Komunal. Karena dengan aku berinvestasi di sini, ini adalah suatu instrumen yang bahkan aku bisa tinggal tidur dengan tenang. Ini aku bisa mendapatkan passive income secara pasti. Kenapa di sini aku berani bilang pasti? Karena investasi di instrumen seperti ini dijamin oleh LPS ya men. Dan bahkan kita bisa mendapatkan return yang lumayan. Returnnya bisa hingga 6,75% per tahun. Nah kalau misal kita cek ke bagian deposito, nih kamu bisa lihat aku melakukan pembelian itu secara rutin ya men. Dan bahkan di sini sekarang setiap kali aku mendanai, aku udah nyalain ARO-nya. ARO itu adalah automatic rollover. Jadi istilahnya kalau misalnya nanti pendanaanku udah selesai, tenornya udah habis, danaku bakal langsung direinvestasikan kembali. Tapi kalau nggak salah return yang kita dapat itu nanti secara otomatis ditransfer ke bank. Cuma dana pokoknya bakal langsung direinvestasikan kembali. Dan di sini aku udah nyalain ARO-nya ke semua pendanaanku ya men. Ini udah ada ARO-nya, ini juga udah ada ARO-nya. Bahkan pendanaan-pendanaanku yang nominalnya lebih besar 120 juta, ini juga udah aku ARO-in ya men. Karena kenapa? Karena aku pengen berinvestasi di deposito BPR ini dalam jangka panjang. Nih kamu bisa lihat di sini aku dari waktu ke waktu selalu menambah posisiku. Kemarin aku baru masukin lagi sebanyak 13 juta, makanya sekarang posisiku udah menjadi 210 juta. Itulah kenapa sebenarnya aku ngadain program nabung rutin di deposito BPR by Komunal ini men. Karena ini adalah investasi yang aman, kemudian udah dijamin LPS, returnnya bisa 6,75% per tahun, dan yang aku sukanya lagi adalah transaksinya benar-benar mudah. Aku pribadi yang investasi di luar negeri aja bisa investasi di deposito BPR by Komunal tanpa kendala apapun ya men. Tinggal setiap pendanaannya aku menggunakan pendanaan yang sifatnya menggunakan e-deposito. Terus kemudian salah satu yang bikin pendanaan di sini unggul banget adalah kalau misal kamu ke bagian peluang, kamu bisa temukan berbagai macam peluang pendanaan dengan berbagai tenor yang berbeda. Artinya apa? Artinya ini kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan investasi kamu ya. Misal kamu emang investasi tujuannya buat 3 bulan ke depan atau buat 6 bulan ke depan, ya kamu tinggal pilih aja pendanaan-pendanaan yang sifatnya tenor 3 bulan ataupun tenor 6 bulan. Jadi kamu benar-benar bisa sesuaiin. Atau kalau kamu pengen jangka panjang, pengen 12 bulan, itu juga bisa. Atau pengen jangka pendek, 1 bulan juga bisa. Terus kalau misal kamu pengen lebih panjang dari 1 tahun, ya bisa juga. Nanti kamu tinggal seperti ikutin caraku tadi, ARO-nya kamu nyalain supaya dia ke automatic rollover. Makanya menurut aku investasi di sini banyak keunggulannya ya men. Jadi bagi teman-teman yang pengen mulai berinvestasi di sini, kamu juga boleh menggunakan kode referralku Habits supaya nanti kamu dapat bonus Rp100.000 di pendanaan pertama kamu sebanyak Rp1.000.000 ya men. Nanti di kedepannya aku akan kembali menambah posisiku lagi di deposito BPR by Komunal. Teman-teman boleh ikutan nabung ya men. Nah kenapa portofolioku di sini bisa bertumbuh secara signifikan? Karena sebenarnya aku tipe orang yang suka banget berinvestasi, jadi bisa dibilang setiap bulan aku menginvestasikan lebih dari 80% incomeku ya men. Teman-teman mungkin nggak perlu ikutin, kamu boleh
boleh sesuaikan aja dengan keuangan kamu. Yang penting kamu mulai investasi, itu udah bagus banget. Itu udah artinya finansial kamu berada di kondisi yang baik dan kamu udah lulus financial check-up payment. Nah, kemudian di sini poin yang terakhir aku pengen sampaikan adalah net worth. Maksudnya di sini net worth itu adalah total kekayaan kamu ya teman, yaitu aset kamu dikurang liabilitas dan kamu lihat net worth kamu itu dari waktu ke waktu itu bertumbuh atau enggak. Kamu boleh mendata net worth kamu misalnya setiap bulan atau setiap 3 bulan, atau kalau misal kamu ngerasa itu ribet, ya udah kamu datain misalnya cuma setahun sekali atau setahun 2 kali, itu juga nggak apa-apa, bebas. Tapi intinya adalah kamu lihat trennya secara jangka panjang, net worth kamu itu bertambah atau enggak. Aku pribadi, aku melakukan pendataan itu sebulan sekali, dan aku lihat dari bulan ke bulan itu net worth aku bertumbuh atau enggak ya men. Kalau misalnya selalu bertumbuh dari waktu ke waktu, itu artinya keuanganku udah sehat ya men. Jadi kira-kira itulah financial check up yang bisa aku berikan. Teman-teman boleh coba cek, kamu boleh coba review dulu keuangan kamu bersama pasanganmu ataupun keluargamu, apakah udah memenuhi kriteria yang aku sebut. Kalau misal kamu udah penuhin semuanya, itu kamu udah di kondisi yang lebih baik dari kebanyakan orang di luar sana. Kamu tinggal perlu tetap melakukan yang kamu lakukan, dan kamu pasti dalam jangka panjang bisa mencapai goal-goal keuangan kamu. Kemudian bagi teman-teman yang pengen ikutan nabung, kamu juga boleh nabung di deposito BPR by Komunal menggunakan kode referral habit supaya kamu dapat bonus 100.000 ya men. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!